Yang paling miris, ini tolong dipublikasi. Di sini mereka punya 1.250 hektar. Ya, sekitar itulah yang KEK ini. Nah, yang menyakitkan sekarang adalah ketika yang di luar 1.250 hektar ini mau mengurus IMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast. Dan kita sekarang sedang menjumpai salah satu tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda yang sekaligus beliau adalah ketua dari SWIM, Solidaritas Warga Intermandalika ya. Yeah. Oke. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Kuta Mandalika atau yang sedang maraknya sebentar lagi akan melakukan atau akan menerima sebuah perhelatan besar yaitu MotoGP dalam skala internasional. Langsung saja Kanda, selamat sore. Baik, selamat sore. Ya. Jadi kita sudah berjumpa sama beliau langsung dan beliau ini sangat aktif kemudian menyuarakan aspirasi masyarakat dan beliau tahu betul bagaimana kejadian yang ada di Kuta sendiri atau yang lebih dikenal dengan Mandalika. Maka untuk itu kita ingin berbagi, mungkin ada nilai-nilai inspiratif atau mungkin motivasi-motivasi kepada masyarakat lainnya terkait dengan bagaimana ekonomi di masyarakat Mandalika maupun sosial dan budayanya. Maka untuk itu langsung saja Kanda. Mungkin yang pertama terkait dengan antusiasme warga Mandalika atau warga Kuta di dalam menyambut event yang begitu besar berskala internasional tentunya. Apakah sudah sejauh mana atau mungkin sebesar apa antusiasme masyarakat di Kuta Kanda? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Ini bisa menjadi semacam kans yang baik bagi saya. Betul. Pertama-tama ingin saya perkenalkan diri lagi. Saya Lalu Alamin. Saya adalah seorang pelaku pariwisata aktif. Ya, saya juga kebetulan adalah Ketua Solidaritas Warga Intermandalika SWIM, yang akhir-akhir ini viral karena banyak mendampingi warga dalam beberapa sampai tembus provinsi, masalah, bahkan nasional. Nah, jadi terkait pertanyaan tadi, apakah warga Kuta siap atau bagaimana? Ya, antusiasme seperti apa? Ya. Saya ingin sedikit membawa kita semua kepada sebuah flashback. Betul. Bahwa Kuta ini adalah destinasi pariwisata. Betul sekali. Jadi terkait hal-hal baru atau asing, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Betul sekali. Ya, Kuta sudah membuka diri menjadi tourism destination atau objek wisata yang mempromosikan dirinya secara mandiri dari tahun-tahun 70-an bahkan. Oh iya. Sehingga di awal-awal kemunculan pariwisata di sini ada banyak rumah-rumah penduduk yang dijadikan homestay, guest house dengan kemampuan secara mandiri. Betul. Nah, terkait kemudian ada yang skala lebih besar, yang kemudian menjadi perhatian internasional, nasional, dan bahkan kita sekarang di Lombok Tengah ini berkonsentrasi tentang ini. Kuta sudah sangat siap, bahkan lebih siap dari penyelenggara. Nah, itu persoalannya sekarang, kesiapannya itu kok tidak diakomodir. Sehingga yang dinyatakan siap itu bahkan orang-orang di luar Kuta. Iya, berarti banyak yang dari luar Kuta yang disiapkan ke sini. Iya, banyak yang dari luar sini. Artinya tidak ada tim identifikasi dari para pihak, baik itu pengembang, Pemkab maupun pemerintah pusat, untuk mengidentifikasi how ready you are. Seberapa siap Anda Kuta. Betul. Karena mereka hanya melihat dari jauh. Padahal tadi dari flashback itu kita bisa mengetahui bahwa sudah sangat siap dari sebelum ini terjadi. Betul. Oke, sekarang ini skala besar. Kita saya kasih contoh. Ada satu almarhum Mami Midan namanya, yang legend pendiri guest house di sini. Tidak pernah bersekolah, kemudian tiba-tiba didatangi oleh banyak tamu di guest house-nya. Betul. Dengan pengetahuan yang terbatas, mampu membuat tamu itu menulis review yang bagus, menulis ulasan yang bagus bahwa Kuta adalah bagus. Nah, ini sama. Ini didatangkan orang dengan jumlah besar, tetapi kekuatan
penyelenggaranya juga besar. Betul sekali. Artinya bahwa kesiapan Kuta itu juga sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Dalam hal apapun. Hmm. Ya terkait mungkin dulu ada kata-kata bahwa Lombok Selatan itu identik dengan pencurian dan segala macam. Itu terjadi di semua lini sebenarnya, tidak hanya di sini. Cuman kebetulan kita menjadi sorotan dunia, sorotan pariwisata nasional. Yaitu mengemuka. Betul. Anda kemana saja di bagian dunia ini ada kejahatan. Nah, kenapa kejahatan di tempat-tempat tertentu itu muncul? Karena memang tempat-tempat tertentu itu dikunjungi. Betul sekali, betul. Ya, itu persoalannya. Jadi terkait itu kita sangat siap dan kita sangat antusias. Kita sangat antusias, cuman kan artinya kita tetap menjadi warga yang secara normatif mengikuti semua peraturan-peraturan. Betul sekali. Tidak lantas karena antusias kita walaupun warga tempatan merasa diri tempatan. Betul. Lantas semena-mena mau masuk sirkuit tidak. Enggak. Kita mengetahui itu ada prosedur. Betul sekali, Kanda. Nah, Oke. Nah, jadi itu tadi terkait dengan kesiapan ya dan antusiasme masyarakat di sini. Nah, kemudian kalau menurut Kanda sendiri nih, yang sudah sangat siap mungkin 100%, mungkin apakah di bidang pariwisatanya saja atau mungkin di banyak hal, atau mungkin ada kesiapan-kesiapan tertentu yang memang sudah dikatakan matang begitu, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin harus diperhatikan juga. Begini, Kuta ini sempat mengalami dua persoalan besar terkait pariwisata. Betul. Pariwisata itu kompleks. Yeah. Ada transport di dalamnya, ada akomodasi, Betul. ada kuliner, ada hospitality yang lain. Yeah. Nah, karena ada gempa dan pandemi dua hal ini, maka pariwisata Kuta itu sedang tidur. Sedang tidur ya. Nah, karena sedang tidurnya pariwisata di sini, maka mungkin karena seperti tadi tidak adanya identifikasi, tidak adanya komunikasi dengan oleh para pihak terkait termasuk pengembang dan ini, sehingga merasa Kuta belum siap. Oke, secara besar kita tidak siap terkait akomodasi contohnya. Karena kita memang dari dulu melakukan secara mandiri, tidak terlalu banyak campur tangan pihak luar. Betul. Hotel pun hotel-hotel pribadi seperti yang adik lihat di sini. Ini murni. Hotel kita ini adalah hotel keluarga. Artinya tidak di backup investor. Betul. Apalagi pemerintah. Nah, kalau ditanya kesiapan tentang akomodasi, ya inilah kesiapan kami. Betul sekali. Dengan kapasitas yang terbatas. Betul. Kemudian kuliner misalnya, restoran. Nah, seperti tadi kita sebenarnya siap. Cuman kan kita perlu dibangunkan. Betul. Komunikasi. Karena ini yang membangunkan adalah Pemkab, Pemprov dan pemerintah pusat. Seharusnya kita didampingi. Betul. Hei, mana piringmu masih ada enggak? Garpumu yang dulu masih ada. Ayo bangun dong. Kita buat catering, kita buat siapkan. Seperti itu. Nah, terkait itu memang artinya peran Pemprov walaupun pemerintah khususnya mungkin besar, tetapi mereka juga masih meraba-raba, artinya masih salah sasaran. Betul sekali. Tidak tahu secara teknis dengan cara apa, dengan secara teknis yang sehingga ini bisa siap secara maksimal. Betul sekali, ya. Nah, itu sangat menarik itu, Kanda. Tapi ada hal lain yang mungkin kita akan flashback kembali. Contohnya kemarin di event WSBK begitu kan, sampai itu sudah menjadi berita nasional, bahkan sempat viral waktu itu terkait dengan khususnya di ketenaga kerjaan. Nah, karena memang kita sebagai warga masyarakat di sini atau warga setempat tentu akan terus ingin dilibatkan dalam hal apapun itu. Nggak mungkin toh kita akan terus-terusan menjadi penonton di daerah kita sendiri. Nah, terkait dengan Marsal itu kemarin, Kanda, bagaimana respon Kanda ketika kemudian sangat viral dikatakan bahwa warga Lombok atau warga setempat itu tidak berkualitas atau ndeso bahkan dikatakan begitu kan? Nah, itu kan ada oknum. Itu oknum. Pada intinya memang semua yang se-Indonesia ini bahkan kalau dijadikan Marsal pasti akan mengalami situasi yang sama karena ini suatu yang baru. Suatu yang baru, betul. Suatu yang baru ya, karena ya sekarang malah kita bukan baru lagi. Betul. Ini kalau contohnya kita ke Jogja yang daerah kota pendidikan, kita rekrut Marsal, saya tidak yakin kualitasnya akan lebih bagus daripada yang di sini karena ini baru. Benar sekali. Nah, dan itu juga isunya kemarin, Kanda, dari pihak tim MJPE-nya ini enggak benar-benar mempersiapkan tenaga itu. Benar, artinya entah seperti apa rancangan awalnya sehingga kita direkrut di menit-menit terakhir
dikasih semacam pembekalan itu hanya 2 hari, hari ketiga langsung tes, atau bahkan ada yang hari kedua langsung tes. Sangat instan gitu Ya, sangat instan karena mereka mungkin akan merasa nyaman pada saat itu untuk membawa marshal dari luar. Tetapi karena kami dari SWE mendobrak itu, menghentikan itu, meminta pelibatan warga tempatan. Betul, betul. Nah, terkait pelibatan tadi supaya tidak menjadi penonton. Di dalam keseharian kita, di dalam budaya kita itu ada namanya pesila. Pesila, nggih. Nah, pesila itu sebenarnya apa namanya, hakikatnya adalah bukti bahwa kita care each other. Betul, betul. Kita care satu sama lain. Betul. Saya sakit hati kalau ada orang roah di sebelah rumah saya, Betul. orang Begawi tidak dipesila. Iya. Bukan karena saya mau makan daging, Benar Pak. sekali, benar sekali. Bukan karena mau pakai baju baru saya tetapi saya tidak di-care. Betul. Nah, itu persoalannya. Pengembang ini tidak ada transparansi, mempublikasi sedang apa yang mereka butuhkan. Iya. Kalau mereka secara representatif menjadikan diri mereka pengembang yang profesional, yang dikirim negara ke sini, dia pesila orang-orang ini dengan hanya mempublikasi bahwa hey warga tempatan kami butuh ini. Oke, mungkin kami akan coba, tetapi setelah mencoba itu kami tidak akan pernah protes kalau kami gagal. Tapi paling tidak kami dilibatkan terhadap peristiwa rekrutmen itu. Benar sekali, memang itu adalah sebagai sebagai istilahnya sikap mereka terhadap warga setempat lah. Nah, itu. Bahwa mereka harus mempublikasikan apa saja yang sedang dilakukan, istilahnya transparansi lah. Biar masyarakat ini merasa diakui bahwa oh ternyata ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan, bahkan hal yang wajar jika masyarakat bahkan mungkin Anda akan melakukan sebuah protes yang besar-besaran terhadap hal itu. Nah, jadi itu mungkin terkait dengan masalah antusiasme dan pelibatan masyarakat terhadap MotoGP begitu. Dan yang selanjutnya Kanda terkait dengan dampak MotoGP terhadap ekonomi masyarakat. Nah, yang kita tahu hari ini mungkin yang sudah sangat diketahui oleh publik bahwa homestay atau penginapan ataupun hotel itu tidak cukup, bahkan sudah habis di booking. Benar. Nah, hal ini kan ekonomi di bidang perhotelan begitu. Tapi bagaimana menurut Kanda itu ekonomi dari dampak MotoGP ini seperti UMKM dan lain-lain sebagainya? Seperti apa itu Kanda? Nah, begini, karena seperti yang selalu digaungkan dalam kampanye ekonominya pengembang ini, KEK ini adalah ada nanti efek domino yang mereka sebut. Ada multiplier effect. Betul. Dan itu sebenarnya mungkin maksud pengembang ini bagus, mencoba memprioritaskan lokal, cuman cara-cara mereka yang salah. Betul. Tetap kita melihat bahwa artinya ada underestimate bahwa kemampuan lokal itu di bawah rata-rata. Sehingga ketika ada rekrutmen hanya security dan gardener saja yang ini, kemudian ada upper level management di kantor pengembang ini tidak pernah terpublikasi di sini. Nah, kami juga menyadari kalau kapasitas kami baik untuk kuantitas misalnya pengadaan food and beverage-nya atau makanan dan minumannya mungkin kami masih kalah karena kami tidak memiliki perusahaan besar catering contohnya. Tetapi kalau memang pengembang ini berniat untuk benar-benar meningkatkan ekonomi di sini, ya mereka bisa sosialisasi. Artinya di setiap desa itu ada chef, ada juru masak yang kemudian bisa menyerahkan hasilnya, disalurkan melalui desa per desa. Silahkan dites dulu higienitas dan segala macam untuk kemudian diajukan kepada konsumen. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa dampak dari ini secara ekonomi sangat positif, tetapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Terkait penuhnya akomodasi itu, nah ini yang kemudian menjadi dilema, karena rata-rata di sini adalah pengembang akomodasi dengan level ekonomi yang menengah. Sehingga ketika ini harus buka misalnya salah satu properti, mereka belum siap secara modal untuk membuka. Sementara ekspektasi dari yang datang adalah mereka akan menerima tempat yang bagus, yang sudah buka, yang bersih dan segala macam. Betul sekali.
Nah, UMKM itu kita akan bahas di lain tempat. Ya. Ya, karena saya melihat UMKM itu tidak ada pengusaha menengah murni di dalamnya. Iya. Terkait penyewaan stand, nanti kita akan semacam orasi damai atau hearing ke pihak pengembang untuk mempertanyakan. Betul. UKM yang mereka sebut UKM itu apa? Iya. Karena UKM itu jelas pagu kekuatannya di sana seperti apa. Betul sekali. Kalau kemudian peruntukan stand itu untuk UKM dengan harga sewa 60 juta, maka ini bukan untuk UKM. Betul. Ini untuk pemodal. Untuk besar, modal, betul. Kan? Ada itu yang akan kita sinkronkan. Iya. Dan mudah-mudahan memang nanti kita diberikan space untuk tahun pertama ini sajalah. Iya, benar. Jangan dulu ada UKM yang besar, kasih kita kesempatan yang kecil-kecil ini. Benar sekali. Besok 200 juta kita sewa, tapi kasih kami kesempatan di kesempatan pertama ini. Kesempatan pertama. Nah, itu. Benar. Ya. Nah, itu sangat menarik ya, Ganda. Ya. Nah, tetapi ada kemarin yang sempat mengusik juga terkait dengan khususnya yang pejalan kaki lah. Ini Ya. Ganda. Istilahnya ya ada ibu-ibu lah mungkin keliling-keliling yang kemudian tidak diberikan akses untuk berjualan secara leluasa. Ya. Nah, itu bagaimana menurut Kanda itu? Apakah itu harus diakomodir dengan baik atau memang sudah semestinya seperti itu mekanismenya atau bagaimana? Mungkin ada gambaran sedikit lah. Ini tentang sebagai layout solusi, saja. ya. Ini tentang layout saja, penataan dan tata ruang. Betul. Pengembang ini seolah-olah sampai sekarang memang masih merahasiakan site plan itu seperti apa, master plan mereka Betul. apalagi. Nah, kalau kemudian ibu-ibu penjual asong ini tertata, diberikan tempat yang bagus, Betul. berderet, dan jangan kemudian terintimidasi untuk mendapatkan tempat yang tidak dilalui kerumunan. Betul. Kita akan respect kok kalau kita tidak boleh ke sana. Karena kita akan ada di tempat yang sudah disediakan. Oke. Sekarang ini mereka sewakan El Bazaar, juga dengan sewa yang tidak affordable, tidak bisa diupayakan atau tidak terkejar oleh pedagang asongan. Betul sekali kan. Nah, itu. Oke. Nah, jadi itu di dalam segi ekonomi ya, dampak terhadap ekonominya. Lalu bagaimana kalau di dampak ke sosial dan budayanya ini? Apakah masyarakat sudah siap ini untuk kemudian akan terdegradasi budaya atau nilai-nilai sosialnya? Karena memang kita tahu warga suku Sasak ini sangat kental dengan nilai budayanya. Nah, kalau terkait budaya, karena budaya dan adat dan budaya itu sangat sensitif. Betul sekali. Jadi sejauh ini, kenapa kita tidak semaju Bali? Salah satu faktornya adalah kita sangat preventif. Betul. Terhadap budaya kita. Kita sangat protektif. Betul. Artinya saya tidak menyalahkan Bali yang kemudian menggelar mereka punya tari-tarian di depan restoran. Betul. Di mana orang makan dan segala macam. Tetapi di sini belum bisa terjadi seperti itu. Artinya bahwa ada ritual-ritual yang memang tidak dikonsumsi pada saat ritual itu tidak sedang berlangsung. Betul sekali. Kita tidak mungkin sekarang membawa perang topat di luar jam perang topat. Atau harinya perang topat. Benar. Tidak mungkin kita pertontonkan nyale pada saat nyale itu tidak. Benar. Ya. Benar. Nah, kecuali presean karena itu dance. Ya. Tari-tarian yang mungkin bisa secara dadakan bisa kita panggil untuk perform. Betul sekali. Nah, lalu, jadi artinya dari situasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak akan terdegradasi. Budaya itu tetap menjadi budaya. Ya, artinya tidak terlalu berefek negatif kepada budaya. Kita berharap itu sebagai tugasnya SWIM lah ke depan ya. Karena memang sempat ada isu juga kemarin, bahkan sampai bau nyale katanya tidak akan diadakan lagi di Kute. Terus seperti tradisi-tradisi yang warga seperti teman-teman di Rembitan lah, ada namanya ngapung segala macam. Nah, bagaimana itu Ganda? Kalau itu dihapus pemerintah? Nggak mungkin. Tidak bisa. Karena yang disebut-sebut tadi itu ada ngapung, ada madak, ada bau nyale. Ini bukan peristiwa atau bukan hari raya. Ini peristiwa budaya yang ada nilai sakral di dalamnya. Betul sekali. Kalau 17 Agustus itu seremonial. Hari ini 17 Agustus misalnya kita bisa rayakan di depan kantor Caman Pujut. Betul. 17 Agustus ke depan kita bisa pindahkan ke lapangan Kute. Betul sekali. Tidak masalah.
Nah kalau sekarang Nyale ini yang memang sudah secara kultural kita rayakan di Pantai Segar, walaupun bisa kita temukan di Kaliantan misalnya. Betul. Kita mau pindahkan ke sana nggak bisa. Nggak bisa. Sama juga dengan tradisi ngapung dan mada itu. Betul sekali. Kalau nanti ada wacana pengembang untuk memindahkan itu, nggak bisa. Nggak bisa, walaupun mungkin situasinya sama, atmosfernya sama, dalam mada itu kita temukan ikan yang sama. Nggak bisa, karena di sanalah budaya itu diketuk palu dulu oleh para pendahulu kita. Ya. Nah, itu memang sangat kita apresiasi ya, karena dan bahkan kami juga sebagai masyarakat biasa itu berharap SWIM ini ke depan untuk kemudian bisa mengkawal, mendampingi masyarakat dalam menyuarakan harapan-harapannya. Nah, terkait dengan sosialnya ini Kanda, yang sempat ya tentunya Kute ini terus menjadi perbincangan hangat di mana-mana begitu, karena kita tahu dari awal proses pembangunan sirkuit itu gesekan sosial itu sangat panas. Nah, sehingga bahkan mungkin yang terakhir kemarin Kanda terkait dengan yang Kanda sendiri langsung dampingi terkait dengan penyelesaian lahan itu. Hari ini apakah sudah selesai itu Kanda? Alhamdulillah sebagian sudah selesai yang di dalam sirkuit, tapi yang belum selesai itu yang menempel di sirkuit seperti ujung laut. Ya, itu ada, kalau tidak salah ada 4 bidang di sana yang masih terjebak di tengah pembangunan jalan di sirkuit, akses ke sirkuit. Nah, jadi terkait aspek sosialnya itu berat memang. Karena seperti kita ketahui tingkat persaudaraannya warga Sasak Selatan ini kan sangat kuat. Betul sekali. Jadi yang paling menjadi dampak terbesarnya adalah ketika contohnya di Bonut yang harus direlokasi ke tempat lain, dan bahkan kemudian mereka harus terpisah tanpa harus ikut ke relokasi itu karena belum jadi. Mereka terpisah dengan komunitasnya, sehingga ada yang mereka punya arisan, punya banjar jangan dan segala macam. Mereka harus terpisah. Betul. Nah, dan mereka harus menghadapi satu situasi yang baru di lingkungan yang baru. Betul. Dan mereka harus beradaptasi dengan itu. Dan itu berat. Ya. Benar. Terpisah dengan komunitas yang sudah mereka bersamai dari sejak mereka lahir. Betul. Nah, itu dampak sosialnya. Ya. Nah, lalu bagaimana yang masih belum selesai lah? Apakah itu karena memang mereka tidak mau menjual lahannya, atau memang nggak mau pindah dari tempat itu, atau bagaimana itu? Mereka mau disamakan perlakuannya seperti yang sudah diselesaikan kemarin oleh Pemprov dengan dibayar lahannya, tetapi mungkin karena ada keterbatasan dana dari Pemprov dan belum ada respon positif terkait pembayaran dari pihak pengembang. Betul sekali. Karena status tanah ini oleh mereka dinyatakan HPN atau tanah negara dan segala macam, tetapi oleh warga diklaim sebagai hak milik dengan bukti bahwa mereka belum pindah dari sana. Betul sekali. Nah, ini menjadi persoalan yang rumit sebenarnya. Rumit ya. Dan juga yang akhir-akhir ini sangat viral itu, yang kemudian ITDC atau pemerintah kalah dengan warga setempat sengketanya. Itu bagaimana Kanda? Kok bisa sekarang mulai? Nah, kalau itu kan memang, di sini juga ada kepentingan. Di sini. Ada kepentingan. Sehingga saya secara pribadi, tapi ini kan prasangka saja. Menyatakan bahwa pengembang ini sebenarnya mau kalah ketika dia memang ada sesuatu tanda kutip dan harus menang ketika juga dalam sesuatu. Betul. Sehingga objektivitas peristiwa gugatan itu menjadi hilang. Iya. Ada main mata dengan ini prasangka praduga saya. Praduga ya. Karena kita lihat yang kemudian bukan ini saja sebenarnya yang memenangkan gugatannya kita di sini. Ada sebelum ini yang kita tahu koneksinya seperti apa. Betul. Nah, kira-kira ke depan bagaimana ini? Yang katanya mau digusur, benar apa enggak itu, Pak? Kalau penggusuran memang sulit sekarang. Susah ya kita pikir. Karena sudah anggaran 700-an miliar itu kan nggak gampang negara bisa nyerah. Susah. Nah, mungkin yang terakhir ini Kanda, yang terakhir terkait dengan harapan mungkin ya, atau mungkin ada sedikit kritik terhadap pemerintah mungkin dari sebagai warga Intermandalika begitu, mungkin ada yang belum pas atau ada yang masih keliru yang kemudian bisa kita suarakan lewat media begitu. Harapan saya sederhana sebenarnya, biar ada kejelasan porsi. Pemkab Lombok Tengah porsinya seperti apa, Pemprov seperti apa.
biar jelas ya. Yang jelas. Karena dalam undang-undang tentang KEK itu nomor 39 tahun 2009 itu jelas. Betul. Bahwa provinsi itu apa terhadap KEK, Betul. daerah tingkat 2 itu apa. Betul. Nah sekarang kan berbeda ini. Sekarang kan amanat dari undang-undang itu tidak dijalankan karena pengembang ini seolah raja kecil. Benar. Sehingga provinsi dan Pemkab itu tidak lagi menjadi partner mereka. Benar. Tapi lebih kepada leading sektornya Iya. ITDC. Benar. Pengembang. Sehingga Pemprov dan Pemkab ini harus ikut. Mm-mm. Begitu loh. Iya. Nah harapan saya adalah ada kewenangan yang nyata. Benar. Bahwa hei pengembang Anda datang sebelum kami. Betul. Kami punya wilayah ini. Betul. Jangan cat putih itu karena itu hitam. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu yang saya Seolah-olah nggak ada hak otonom ya. Nggak ada hak Iya, otonom. iya. Gitu. Ya, jadi sangat malah sangat menarik ini untuk kemudian kita Ya, diskusikan. silakan mungkin. dibedah Ya, fungsi dan peran Pemkap dan Pemprov di sini seperti betul apa. sekali. Apakah hanya mengekor? hanya seremonial didatangkan ketika Jokowi Iya, datang atau kada ada kementerian mereka datang. Benar. Untuk hal-hal lain mereka tidak dilibatkan. Nggak dilibatkan, bahkan nggak tahu ya. Yang paling miris ini tolong dipublikasi. Di sini mereka punya 1.250 hektar. Ya, sekitar itulah Iya. yang KEK ini. Nah, yang menyakitkan sekarang adalah ketika yang di luar 1.250 hektar ini mau mengurus IMB. Itu harus mendapatkan rekomendasi dari pengembang. Artinya bahwa perizinan di Nusa Tenggara Barat ini sudah dikuasai oleh pengembang. Hei si A itu mau buat kafe, jangan kasih karena kami buat kafe. Nah, seperti itu. Sementara master plan yang jelas tidak ditunjukkan sama mereka. Iya. Nah, ini kan lucu. Lucu. Sebagai Pemprov, sebagai Pemkab, Ya. kemudian ya, memang ini sangat lucu. Dan ini harus ada forum yang lebih besar untuk kemudian kita bedah persoalan ini. Silakan dicek di perizinan. Kita mau buat izin warung misalnya atau apa di sini, harus ada rekomendasi dari pengembang. Nah, ini kan lucu. Iya, bukan pemerintah setempat Ya. Ya, ini. Ya, jadi ya luar biasa diskusi dengan obrolan kita hari ini kan dah. Dan terima kasih banyak yang sudah ya. mau sharing-sharing sama warga terkait dengan respon masyarakat, antusiasme masyarakat dan juga yang sudah kita diskusikan tadi. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum tahu KEK atau warga Mandalika itu seperti apa. Dan terima kasih kepada semua viewers dan kembali lagi terima kasih Kanda. Baik sana. Ya. Baik. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.